Selamat malam, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat saudara-saudara, baik yang ada di gereja maupun yang sedang menyaksikan live streaming di berbagai tempat. Selamat mengikuti ibadah malam doa menjelang Pentakosta dengan tema besar Aku dan Tuhanku. Sebuah tema yang mengajak kita memeriksa kembali hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Dan pada persekutuan kita di malam doa keempat ini, kita akan menggumuli tema Precious in Him atau menjadi berharga di matamu. Dengan pelayan firman, Ibu Pendeta Christina Simare-Mare. Mendengar tema Precious in Him atau menjadi berharga di matamu, mungkin membuat sebagian dari kita merasakan benar kasih Tuhan yang tercurah. Kita mengingat berbagai macam pergumulan, kesusahan, dan persoalan yang telah kita lewati dengan pertolongan Tuhan. Sungguh nyata benar kasih Allah bagi saudara dan saya. Sebab Ia yang Maha Kuasa berkenan berjalan bersama dengan kita. Untuk meniti tiap langkah dan tahapan kehidupan yang harus kita lewati. Akan tetapi kini pertanyaannya adalah, seberapa kita telah menanggapi kasih-Nya dengan pantas? Seberapa kita telah membalas semua kebaikan-Nya dengan layak? Saudara, saya mengajak kita semua untuk bersehati mengawali ibadah ini dengan menaikkan doa
Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa yang penuh kasih dan karunia, di malam hari ini kami bersyukur karena kasih-Mu yang tiada berkesudahan. Hati kami diliputi sukacita karena Engkau sungguh baik. Jelas teringat dalam benak kami, bagaimana Engkau telah menolong dan memampukan kami melalui berbagai macam persoalan kehidupan. Untuk itu ya Tuhan, kiranya saat ini Engkau berkenan untuk hadir dan mencurahkan kuasa Roh Kudus atas kami. Kiranya lewat puji-pujian dan doa dan renungan, Tuhan membangunkan iman kami. Dan untuk itu ya Tuhan, biarlah kami serahkan diri kami penuh dalam tangan dan pimpinan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Saudara, pemazmur pernah berkata bahwa Tuhanlah kekuatan dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya dan aku tertolong. Sebab itu hatiku beria-ria dan dengan nyanyian aku bersyukur kepadanya. Saudaraku, hati kita terasa hangat saat mendengar kesaksian karya Tuhan yang diungkapkan oleh pemazmur. Hati kita penuh dengan perasaan syukur, sebab hanya karena Tuhanlah yang menjadi sumber kekuatan bagi saudara dan saya. Sehingga saat ini kita masih berdiri tegak sekalipun digempur persoalan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Rasul Paulus dalam 1 Korintus 15 ayat 10 pernah bersaksi bahwa karena anugerah Allah, aku sebagaimana aku ada sekarang, dan anugerah yang diberikannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya,
Aku telah bekerja keras daripada mereka semua. Tetapi bukan aku, melainkan anugerah Allah yang menyertai aku. Jelas saudaraku, hanya karena Tuhanlah semua akan tetap menjadi baik. Sekalipun persoalan silih berganti menghadang jalan dan langkah kaki kita. Untuk itu, mari saudara, kita terus mengandalkan Dia untuk hadir dan menerangi langkah-langkah hidup kita. Datanglah ya Roh Kudus, nyalakan api cinta kasih-Mu. Datanglah ya Roh Kudus, datanglah ya Roh Kudus, datanglah ya Roh Kudus, nyalakan api cinta kasih-Mu. Datanglah ya Roh Kudus, datanglah ya Roh Kudus, datanglah ya Roh Kudus, nyalakan api cinta kasih-Mu. Datanglah ya Roh Kudus, datanglah ya Roh Kudus, datanglah ya Roh Kudus, nyalakan api cinta kasih-Mu. Datanglah ya Roh Kudus, datanglah ya Roh Kudus, datanglah ya Roh Kudus, nyalakan api cinta kasih-Mu. Datanglah ya Roh Kudus, datanglah ya Roh Kudus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita berdoa sebelum membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan. Di malam hari ini kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami rindu untuk bersekutu dengan Tuhan dan juga dengan saudara seiman kami. Kami bersyukur ketika kami mendengar panggilan Tuhan yang mengundang kami untuk hadir dalam persekutuan. Kami bersyukur untuk terus setia ada dalam doa ketika sampai saat ini kami boleh terus setia mengikuti malam doa menjelang Pentakosta di hari yang keempat. Ya Tuhan, kami juga rindu bahwa dalam ibadah kami boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang mengubah hidup kami, yang mengubah cara pandang kami terhadap Tuhan, terhadap diri kami, dan juga terhadap sesama kami. Kami bersyukur kalau saat ini kami diberi kesempatan, dibentuk dan diproses oleh Tuhan melalui firman yang hendak kami baca dan renungkan. Kiranya Roh Kudus yang menolong kami supaya kami dimampukan untuk mengerti dan juga menjadi pelaku firman dalam kehidupan kami. Berkati juga hamba-Mu dengan segala kelemahan dan keterbatasan yang ada, supaya boleh berkenan
menyampaikan apa yang menjadi kehendak-Mu. Ini kami ya Bapa, anak-anak-Mu siap dibentuk oleh firman-Mu. Dalam Kristus Yesus Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca bagian firman Tuhan dari 1 Petrus pasal 4 ayat 1 sampai dengan 6. 1 Petrus pasal 4 ayat 1 sampai dengan 6 demikian dituliskan. Jadi karena Kristus telah menderita secara badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena siapa yang telah menderita secara badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Supaya waktu yang tersisa dalam hidup ini, jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan apa yang suka dilakukan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam berbagai hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut menceburkan diri bersama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama dan mereka memfitnah kamu. Namun mereka harus memberi pertanggungjawaban kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Itulah sebabnya Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati, supaya mereka sama seperti semua manusia, dihakimi secara badani, tetapi oleh Roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan dalam kehidupan keseharian kita. Amin. Selamat malam Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan yang beribadah di gedung gereja dan juga yang mengikuti ibadah secara live streaming di berbagai tempat. Di sebagian banyak orang itu dalam menjalani kehidupan keseharian mereka juga piara binatang. Dan adakah juga yang memelihara ikan di rumah Bapak Ibu Saudara sekalian? Kalau ada yang, ada yang piara ikan boleh angkat tangan. 1, cuma 1. Ada juga 2, 3, 4, banyak juga 5 gitu ya. Ternyata di antara kita ada juga yang piara ikan di rumah. Ada yang tahu ikan apa ini? Yang piara ikan tahu gak? Ikan arwana, betul banget gitu ya. Ikan arwana. Dikisahkan ada seorang anak yang sedang memandang ikan arwana pemberian ayahnya. Ikan itu ditempatkan dalam satu akuarium yang sangat besar. Kemudian anak ini bertanya kepada ayahnya, sebenarnya berapa sih harga ikan ini? Ayahnya kemudian tersenyum dan terbesit dalam dirinya untuk mengajarkan nilai pada sang anak. Lalu sang ayah berkata, begini nak, bawalah ikan ini dalam plastik berisi air ke tetangga sebelah. Kemudian tanya berapa harganya. Lalu kemudian si anak ini mengikuti apa yang diperintahkan oleh ayahnya. Setelah ditanya ke tetangganya yang tertarik, kemudian ia mendapatkan jawaban bahwa tetangganya mengatakan harganya itu 1 juta rupiah. Dia pulang ke rumah, dia melaporkan kepada ayahnya bahwa tetangga sebelah itu menawar harga ikan ini 1 juta rupiah. Ayahnya kemudian menyuruh anak itu untuk pergi ke pasar dan bawa ikan tersebut dalam tempat yang berisi air. Setelah ditanyakan kepada orang di pasar, ternyata sama juga, nawar 1 juta.
Setelah itu sang ayah kembali menyuruh anaknya bawa ikan itu ke penjual ikan hias untuk ditanyakan harganya berapa dan bawa sertifikatnya dan deretan prestasi lomba keindahan ikan. Nah, setelah dilihat ikan yang dibawa, sertifikatnya, lalu kemudian ada juga surat-surat menang lomba dari keindahan ikan, penjual ikan hias itu menawar harga tersebut sebesar 100 juta. Si anak kemudian kaget karena harganya begitu besar. Dan dia segera pulang lalu lapor lagi kepada ayahnya dan mengatakan bahwa ayah, harganya 100 juta. Dan si anak kemudian sadar bahwa ada pelajaran yang hendak disampaikan oleh ayahnya. Seseorang menjadi berharga ketika ia berada di pribadi yang tepat. Minta tolong multimedia, next slide berikutnya. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, kita berharga ketika kita berada pada pribadi yang tepat. Manusia bisa menghargai kita berbeda-beda. Tetapi satu hal yang pasti, manusia berharga di mata Tuhan. Tuhan tahu seberapa berharganya kita sampai kemudian Dia rela mati buat kita. Yesaya 43 ayat 4 mengatakan, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, karena kita begitu berharga, Allah mau memberikan anaknya yang tunggal Yesus Kristus untuk menggantikan saya dan saudara. Bukankah itu sangat berharga? Kita ditebus bukan dengan barang yang fana. Kita ditebus bukan dengan emas dan perak. Kita ditebus bukan dengan hitungan materi yang ada di dunia ini. Kita ditebus dengan hitungan darah Kristus yang sangat mahal. Tapi bagaimana dalam kita menjalani kehidupan ini? Mungkin ternyata kita juga pernah bertanya-tanya. Apa yang membuat kita begitu spesial dan berharga di mata Tuhan? Apakah aku benar-benar berharga di mata Tuhan? Dan kenapa aku berharga di mata Tuhan? Karena ternyata dalam perjalanan kehidupan kita, kita juga ngerasa lemah. Kita ngerasa hancur hati kita. Ketika kita berhadapan dengan persoalan. Ketika kita berhadapan dengan situasi yang gak baik. Ketika kita berhadapan dengan pergumulan. Kerap kali kita menemukan diri kita tidak berharga. Dan akhirnya mempertanyakan hal itu kepada Tuhan. Bukannya kita meragukan Tuhan. Hanya saja kita meragukan, apa iya sih diri kita itu layak untuk dicintai? Apa iya diri kita itu berharga? Apa yang Tuhan lihat dari kita? Sehingga Dia menyerahkan segalanya, bahkan nyawanya sendiri. Untuk seseorang seperti kita, seperti aku. Yang ada dalam kelemahan, keterbatasan, dan dalam situasi yang gak baik. Kita merasa tidak berharga. Karena kadang-kadang kita juga merasa bahwa hidup ini itu berat untuk dijalani. Persoalan datang bertubi-tubi. Kita mengalami kegagalan. Kita mendengar kata-kata yang menjatuhkan diri kita. Dan yang membuat kita rasanya kok aku bukan siapa-siapa. Kita membuat jadi rendah diri. Dan kita merasa gak berharga. Bapak Ibu dan saudara dikasihi Tuhan, percayalah dan ingatlah. Kita berharga. Kita sungguh berharga. Dalam segala kekurangan kita, dalam segala keterbatasan kita, dalam kesalahan kita, dalam masa lalu kita tetap berharga. Nilai kita bukan dari dunia. Nilai kita bukan dari seberapa besar saldo rekening kita. Kalau mau ke ATM, mau ambil duit, aduh gitu ya. Berat. Nilai kita bukan dilihat dari berapa saldo rekening kita. Bukan dilihat dari berapa berat badan kita. Berapa banyak followers kita di sosial media yang kita punya. Lalu berapa like, komen yang kita dapatkan. Nilai kita jauh melebihi itu semua. Nilai kita bukan dari dunia melainkan dari Sang Allah
pencipta kita. Kita makhluk ciptaannya yang indah, unik, gak ada duanya. Christina si Mare-Mare ya cuma satu itu. Pak Frankie ya satu itu. Pak Winardi ya satu itu. Walaupun mungkin namanya sama, ada Christina-Christina yang lain, tapi kita punya keindahannya kita masing-masing. Kita unik dan kita gak ada duanya. Kita berharga dalam ketidaksempurnaan kita. Nah kalau kita berharga, apa yang jadi respon kita? Next, slide selanjutnya. Ketika kita sadar betul kita berharga, jadikan hidup kita itu yang memang benar-benar sungguh berharga. Dengan jadikan hidup kita itu bermakna. Bagaimana caranya? Mari kita melakukan apa yang benar dalam kehidupan kita. Firman Tuhan dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 1 sampai 6 mengajak kita untuk jalani kehidupan yang berharga dengan mengisinya. Dengan hal-hal yang bermakna. Dengan melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin kita ingat satu peribahasa yang mengatakan gajah mati meninggalkan gading. Harimau mati meninggalkan belang. Manusia mati meninggalkan nama. Seorang manusia akan diingat gimana jasanya, gimana cara hidupnya, apa yang baik, apa yang gak baik. Dan itu akan tetap dikenal, walaupun kita udah mati. Walaupun kita sudah meninggalkan orang-orang di sekitar kita. Tapi mereka akan ingat apa yang kita lakukan, apa yang baik, bahkan juga yang gak baik dari kita. Peribahasa ini makin menyadarkan kita untuk pentingnya. Jadikan hidup kita itu sungguh berharga. Dengan jadikan hidup kita bermakna. Lakukan apa yang benar dalam kehidupan kita. Petrus pasal 4 ayat 1 sampai 6 mau mengajak kita untuk ayo rela menderita karena melakukan kebenaran. Sebagaimana Kristus telah menderita demi kebenaran. Bapak Ibu dan Saudara dikasihi Tuhan, pada umumnya orang itu gak akan melakukan yang jahat, gak akan melakukan yang buruk kepada orang yang berlaku baik dan benar. Ya. Tapi ternyata dalam kehidupan kita gak selalu demikian tuh. Bisa juga terjadi sebaliknya. Perbuatan baik yang kita lakukan dibalas dengan perbuatan jahat sampai bikin kita kesel. Bikin kita susah, bikin kita menderita. Nah Petrus menegaskan, kalau hal ini terjadi dalam kehidupan kita, kalau ini kita alami, kita tetap pilih untuk melakukan apa yang benar. Karena ketika kita bisa tetap melakukan yang benar, walaupun kita ada di situasi yang gak enak, yang gak baik, ini bisa tetap membuat kita berbahagia. Karena kita sedang melakukan apa yang jadi kehendak Allah. Dan Petrus mengajak kita untuk mari memandang kepada Yesus Kristus. Petrus menekankan kalau kita mengalami penderitaan karena kita melakukan apa yang benar, kita harus melihat kepada Yesus Kristus. Jadikan penderitaan Kristus sebagai teladan buat kita. Tuhan Yesus guru, Tuhan Yesus yang kita ikuti dan teladani aja udah menderita. Demi kebenaran, demi membuat hidup kita benar. Demi untuk menyelamatkan kita dan menebus dosa kita. Ia sangat menderita karena dosa kita. Ia menderita meskipun ia benar. Ia diperlakukan tidak adil meskipun ia berlaku adil. Karena itu kesediaan menderita ini pun seharusnya ada dalam diri pengikut Kristus. Yang mengatakan ikut Yesus. Ayo mari meneladani Kristus. Dengan siap meninggalkan cara hidup lama yang dikuasai oleh rupa-rupa hawa nafsu. Sebagaimana yang tadi juga dinasehatkan oleh Paulus. Tinggalkan kehidupan yang dikuasai oleh aneka macam rupa hawa nafsu. Tetapi mari hidup benar dengan siap menanggung derita. Kita siap berlaku benar meski kita harus menderita. Dan Petrus mendorong orang-orang yang percaya untuk berjuang. Melakukan apa yang benar demi kita didapati hidup kudus. Sudah sekian lamanya kamu hidup di dalam dosa.
Sudah sekian lamanya kamu hidup dikuasai oleh kuasa hawa-hawa nafsu. Segala tindakan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sekarang perjuangkanlah apa yang benar demi hidupmu kudus walaupun harus menanggung derita. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, jadi ketika kita sadar betul bahwa hidup kita berharga, ayo mari jadikan hidup kita sungguh memang benar-benar berharga. Dan itu nyata dalam keseharian kita. Jadikan hidup kita itu bermakna karena kita selalu melakukan apa yang benar, yang sesuai dan seturut dengan kehendak Allah Bapa. Next slide berikutnya. Ini yang jadi undangan buat kita. Mari miliki komitmen yang sungguh untuk hidup makin serupa dengan Kristus. Sebab hidup kita berharga. Hidup kita sungguh berharga bagi Tuhan. Saya mengajak Bapak, Ibu, dan saudara sekalian untuk menyanyikan sebuah lagu yang mengingatkan kepada kita bahwa hidup kita berharga untuk Allah. Bagi Allah, tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau surut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi dia. Dia berikan kasihnya bagi kita. Dia tak relakan segalanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga. Sumbu yang terkulai takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita menghayati bahwa hidup ini adalah kesempatan, maka raihlah. Jika hidup ini adalah pertandingan, berjuanglah dengan sebaik-baiknya. Mari jadikan setiap momen dalam hidup kita bermakna. Sebab engkau berharga bagi Allah. Tuhan memberkati kita. Amin.
Saudara, ada satu lirik lagu yang sungguh menguatkan ketika kita tengah ada dalam persoalan, yaitu lagu Tak Satu Pun. Saya bacakan sepenggal lirik lagunya. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan sahabatku? Aniayakah? Penderitaankah? Tak satu pun, tak satu pun. Ketika kita mendengar kalimat-kalimat yang dikatakan, lirik lagu ini bertutur tentang kasih persahabatan Tuhan yang membuat pencipta lagu Tak Satu Pun merasa tidak ada satu pun hal yang mampu memisahkannya dari Tuhan. Saudara, melihat contoh iman yang kokoh seperti itu, sebagai orang percaya kita pun seharusnya sama. Sehingga dengan demikian kita tidak menganggap ringan semua kasih dan pengorbanan Tuhan. Untuk itu, mari kita berdoa meminta Tuhan yang hadir untuk memberikan kemampuan bagi kita melampaui kemanusiaan diri, agar kita terus ada dalam hidup yang berkesaksian. Tiada
Yesus tahu dan mengerti bila ku berdoa. Pengampunan diberi bila ku berdoa. Bila ku berdoa, bila ku berdoa, Tuhan sapu jiwaku. Bila ku berdoa. Saudara, merupakan satu panggilan bagi kita untuk mendoakan para pemimpin untuk hidup dalam rasa takut akan Tuhan, hingga melakukan segala tanggung jawabnya dengan baik. Bapa Surgawi, Allah yang kekal, kami sungguh bersyukur atas limpah berkat-Mu bagi Indonesia. Kami melihat bagaimana Tuhan telah memberikan kami tanah yang subur, laut yang luas dengan segala macam biota laut, hasil tambang dan kekayaan alam lainnya. Akan tetapi ya Tuhan, sebagai manusia kami menyadari bahwa saat ini telah banyak kerusakan yang dialami lingkungan akibat sikap tidak bertanggung jawab yang dilakukan manusia. Kami merasakan dampak kerusakan ozon, pemanasan global, longsor dan banjir besar, bahkan perubahan iklim yang ekstrim pun telah melanda beberapa tempat di dunia. Karena itu ya Tuhan, ampunilah kami umat manusia ini. Kami sungguh berharap Tuhan bersedia memulihkan bumi kami, sehingga kembali menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi anak cucu di masa depan. Kami berdoa bagi para pemimpin bangsa kami, Presiden dan seluruh jajaran kepemimpinannya, agar bisa berkontribusi yang baik bagi pelestarian dan pemulihan alam. Saat ini ya Tuhan, kami sebagai bagian dari bangsa Indonesia, bangsa yang Tuhan percayakan limpah berkat, lingkungan yang subur dan makmur, berikanlah kami hari yang melayani, kesediaan yang penuh untuk mengelola alam kami, Indonesia ini secara bertanggung jawab. Kami juga berdoa memohon agar Presiden dan jajaran kepemimpinannya merasakan pimpinan Tuhan. Mereka dimampukan mengantisipasi dampak kerusakan lingkungan dan perubahan iklim yang ekstrim. Dan jauhkanlah dari hati kami semua keinginan untuk mencari untung sendiri, sehingga tidak ada satu anak bangsa pun yang mengeksploitasi dan merusak hasil karya cipta-Mu, tetapi memelihara dan mengembangkan agar mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku, jawablah segera. 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 Menjadi orang-orang yang dipanggil keluar dari sistem duniawi yang penuh kuasa dosa, sungguhlah tidak mudah dilakukan. Hal itu yang membuat tantangan gereja semakin sulit.
Sebab tidak lagi banyak orang yang sungguh-sungguh rindu kerajaan Allah nyata dalam hidupnya. Bapa Sang Pemilik Gereja, pada saat ini kami bersehati dan berdoa membawa segala pergumulan gereja. Kami sadar ya Tuhan, tanpa kehadiran pertolongan dan berkat-Mu, rasanya tidak mungkin bagi kami untuk mengerjakan segala panggilan gereja, di mana kami benar-benar mampu menarik garis tegas yang memisahkan kami dari pengaruh nafsu dunia. Tanpa pertolongan-Mu ya Tuhan, rasanya mustahil bagi kami untuk tidak terkontaminasi pengaruh dunia, hingga kami tetap hidup kudus di tengah dunia yang syarat tantangan dan godaan. Untuk itu ya Tuhan, kami sungguh membutuhkan tuntunan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami memiliki kebijaksanaan dalam menilai kehidupan. Kami sungguh membutuhkan kekuatan Roh Kudus-Mu, hingga mampu menepis keinginan daging dan kekhawatiran. Biarlah dengan pertolongan Roh-Mu yang kudus, kami bertambah dalam kecintaan kepada kebenaran dan kesetiaan dalam kasih melakukan firman-Mu. Dan karena itu ya Tuhan, biarlah dunia dapat melihat dengan nyata bagaimana Tuhan membangkitkan kami bersama semua orang percaya untuk menjadi saksi-saksi-Mu di dunia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku, jawablah segera. 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 Saudara, dalam rasa sakit, kita tentunya bisa mengingat bahwa kita pernah tidak berdaya. Biarlah pengalaman itu menjadi kekuatan bagi kita sehingga tidak menjadi goyah saat badai persoalan menerpa. Kiranya Tuhan memberikan anugerah bagi kita kesehatan dan hidup yang penuh semangat. Untuk itu biarlah hati kita terus terarah kepada Tuhan. Tuhan Allah, dalam malam doa keempat ini, kami kembali datang membawa ke hadapan-Mu sakit penyakit yang tengah kami atau orang terdekat kami alami. Tuhan, Engkau tahu bagaimana rasa sakit terkadang membuat kami sulit untuk bersyukur. Waktu yang panjang menantikan kesembuhan terkadang mendatangkan kegelisahan. Untuk itu ya Tuhan, dalam keterbatasan kami sebagai manusia, kami sungguh mohonkan Engkau berkenan untuk menjamah bilur-bilur yang di tubuh kami. Engkau bersedia untuk menyembuhkan dan membangkitkan kami keluar dari ketidakberdayaan. Pada saat ini kami hendak berdoa bagi Saudara Alvin Seprian Arif
yang tengah menjalani masa pengobatannya. Kami membawa Ibu Citra dan anak Pandu kiranya agar pulih dan semakin sehat. Bagi Bapak Wijaya yang tengah ada dalam proses pemulihan pasca operasi mata. Kami berdoa bagi Ibu Li Meing yang bergumul dengan tangannya yang patah, saraf kejepit, dan diabetes. Kami membawa Bapak Robert Alay yang mengalami masalah penglihatan pada salah satu matanya dan berhadap Tuhan memberkati mata yang satunya agar tetap melihat dengan baik. Kami berdoa bagi Bapak Agustinus yang harus mengalami operasi siku tangannya. Kami membawa Ibu Lau Xiaoyin yang menantikan kesembuhan bagi kakinya. Kami juga berdoa bagi anak Jovela yang tengah mendapat terapi. Kiranya semua upaya yang dilakukan bersama orang tua menghasilkan hasil yang baik baginya. Kami juga membawa anak Bianca dan keluarga supaya lebih sehat. Kami berdoa bagi Bapak Rusdi, Ibu Feni, dan Vincent Florencia. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan yang sempurna. Ibu Erina Himawan yang akan operasi 17 Juni 2023. Kiranya Tuhan memperlancar operasi dan hasil yang baik. Bapak Hartoyo dan Nudirgo diberikan kesembuhan dan pemulihan dari sakitnya. Bapak Jesse dapat disembuhkan dari pergumulan sakitnya. Bapak Raymond W. dapat disembuhkan dari sakit COVID. Dua orang ibu yang berdoa kesembuhan dari sakit diabetes yang dialaminya dan berharap diberikan kesehatan dan kebugaran. Kerinduan seorang anak untuk kesehatan dan pemulihan bagi orang tuanya. Biarlah kiranya Engkau ya Tuhan dalam kasih-Mu yang sempurna dan kuasa-Mu yang tak terhingga berkenan memberikan mereka semua kesehatan dan kepulihan. Dan berikanlah kami ya Tuhan kekuatan dan kesabaran untuk menjalani tiap proses yang Engkau perkenankan dialami. Kami mohon dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku, jawablah segera. 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 Saudara, mungkin hidup kita penuh dengan persoalan yang beraneka ragam, hingga kita merasa tidak berdaya untuk menghadapinya. Untuk itu mari saudaraku, kita membuka diri, mempersilahkan Tuhan Yesus masuk dan berkarya dalam hidup kita. Marilah kita menaikkan permohonan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah yang mengasihi kami, saat ini kami datang kepadamu. Kami datang dalam kerendahan hati kami untuk memohon belas kasih-Mu dinyatakan kepada kami. Kami saat ini bersatu hati berdoa bagi keluarga-keluarga muda yang baru memiliki anak dalam kehidupan pernikahan mereka. Kiranya Tuhan
Berikan kemampuan untuk mereka mengerjakan panggilannya sebagai orang tua. Menjadi orang tua yang menyatakan kasih Tuhan, yang boleh merawat, mengasuh, mendidik dalam cinta dan kasih-Mu. Berikan juga mereka kesehatian, menjadi suami istri yang saling menopang dalam mengerjakan tugas panggilan yang Tuhan anugerahkan kepada mereka. Dan biarlah mereka boleh menjalani setiap peran yang Tuhan anugerahkan ini dengan syukur, dengan sukacita dan kebahagiaan. Ya Tuhan, saat ini kami juga berdoa untuk seorang bapa yang memohon diberikan kelancaran dalam pengurusan visa Australia, dan juga mohon supaya Tuhan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhannya. Khususnya Tuhan juga boleh pulihkan kondisi keuangan keluarganya. Kami tahu bahwa Engkau adalah Tuhan yang maha baik, Tuhan yang mengerti apa yang menjadi kebutuhan umat-Nya. Dan biarlah ia juga boleh tetap berpengharapan dan percaya bahwa pekerjaan tangan Tuhan senantiasa dinyatakan kepadanya. Kami juga hendak berdoa untuk seseorang yang memohon pertolongan Tuhan, yang terus berharap agar ia boleh lulus seleksi tes dan diterima di BPJS Ketenagakerjaan. Kiranya pengharapan ini Tuhan boleh genapi. Tuhan boleh berkenan mengabulkan apa yang menjadi permohonannya. Dan ia boleh menerima pekerjaan yang baik dan yang melaluinya berkat Tuhan boleh dinyatakan. Kami juga berdoa untuk seorang bapa yang memohon dilancarkan dalam mengerjakan pekerjaan yang Tuhan berikan, sehingga melalui pekerjaannya ia dapat memberi nafkah yang halal, yang baik bagi anak dan juga istrinya. Berikan ketekunan, semangat, dan juga kesehatan yang prima untuk ia bekerja dengan baik. Kami juga berdoa ya Bapa, untuk seorang yang memohon supaya ia boleh menjalankan pelayanan yang Tuhan anugerahkannya dengan terus semakin baik dari waktu ke waktu. Kiranya Tuhan berkenan untuk terus memberikan kobaran api pelayanan yang terus hidup di dalam dirinya. Sehingga dengan itu ia boleh terus dipakai oleh Tuhan menjadi saluran berkat Tuhan dalam setiap karya layan yang ia kerjakan. Kami saat ini juga berdoa untuk seorang ibu yang memohon supaya Tuhan mempertemukan dengan anaknya dan dengan pasangan yang terbaik. Ya Bapa, kiranya Tuhan berkenan memberikan kepekaan untuk anaknya boleh tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi rencana Tuhan. Dan jikalau Tuhan mempertemukan dengan pasangan yang Tuhan persiapkan untuknya. Dan biarlah kiranya ya Tuhan, segala yang baik boleh Tuhan nyatakan kepadanya. Tuhan, saat ini kami juga hendak menaikkan doa pribadi kami masing-masing. Kiranya Tuhan mendengar setiap doa yang hendak kami panjatkan secara pribadi.
Ya Tuhan, inilah segenap doa dan permohonan kami yang kami naikkan di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkau yang punya kerajaan serta kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara, kita akan menutup persekutuan doa malam ini dengan hati yang penuh rasa syukur. Biarlah kobaran api Roh Tuhan terus menyala-nyala dalam diri kita, hingga kita punya alasan yang kuat untuk mewujudkan kasih kepada Kristus. Untuk itu, mari kita pergi untuk membawa kabar baik tentang Tuhan kita. Biarlah itu terwujud nyatakan dalam kata dan perbuatan kita. Inilah aku Tuhan, inilah hidupku, ku persembahkan hanya kepadamu.
Saudara-saudara, marilah kita lanjutkan kehidupan yang Tuhan anugerahkan dengan senantiasa mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa